jelaskan dari mana sih ngambil SKKN-nya, dari mana nih kan gitu. Itu ya teman-teman semua. Saya akan sedikit sebenarnya, bukan sedikit, banyak ini, banyak kita akan belajar tapi cepat. Saya akan share screen. Nah, ini akan kita belajar ini sebenarnya. Kalau kita lihat, ada pemahaman dan internalisasi asesmen berbasis kompetensi. Ini modelnya. Nah, kenapa kita bicara ini? Nah, kita akan cepat ini. Kalau kita lihat asesmen berbasis kompetensi, otomatis kita bicaranya kompetensi. Itu sudah pasti. Kalau kita bicara yang lain, repot. Makanya kalau dilihat, kenapa sih banyak asesor-asesor mereka yang ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa ibaratnya nggak bisa nguji, nggak bisa lihat nih apa yang diujiin ya gue kan gitu modelnya. Ini maunya ngapain kan gitu. Dia cuma ya udah status gue asesor. Padahal ketika ada jenjang seperti level 4 itu diajarin gitu. Level 4 itu ada 14 unit kompetensi. Level 3 8 unit kompetensi. Nah, level 5 17 unit kompetensi. Dan itu semua diajarkan. Bedanya adalah asesor ini hanya 3 unit kompetensi dan beliau kalau dibilang asesor ini bisa menguji jika seorang asesor punya sertifikat teknis dan metodologi. Nah, kenapa kita butuh metodologinya? Ya itu tadi. Sekarang gimana orang bisa menjabarkan, bisa ngasih tahu yang betul kalau misalnya dia nggak ngerti metodologinya. Itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Itu yang terjadi di kampus-kampus. Itu yang terjadi. Bisa dibayangin mereka ketika nguji apa ya gua kan gitu. Loh, Bu, ini bikin RPP-nya gimana? Bikin lesson-nya gimana? Bingung dia. Kayak apa lesson plan? Nah, nanti. Karena sebenarnya ini tidak diminta untuk lesson plan dan session plan. Teman-teman semua yang ikut level 3 nanti akan diajarin. Cuma teman-teman semua itu akan diajarkan cara mengurut. Mengurutnya dari mana? Dari ngambil di unit kompetensi, diturunkan ke elemen kompetensi, diturunkan ke KUK dengan mengubah kalimat yang memang kalimatnya itu menjadi aktif. Itu yang diajarkan. Itu sebenarnya. Makanya kalau yang lain-lain itu langsung ya kita ada kegiatan untuk pelatihan asesor. Nggak ada pra seperti ini. Yang ada pra hanya kita. Nekat sebenarnya. Karena kenapa? Kasihan teman-temannya. Kalau suruh belajar, ampun-ampun itu ntar di asesor. Bisa jadi stres. Nah, kita maunya bersenang-senang. Karena memang metodenya adalah bersenang-senang. Gitu. Stresnya sekarang. Nah, kita lihat yang namanya pelatihan asesor kompetensi, ini ada pemahaman internalisasi. Di situ ada bagaimana kita melihat asesmen berbasis kompetensi. Ada skema, ada standar kompetensi, ada sistem nasional sertifikasi profesi, dan harmonisasi sistem. Bagaimana kita melihat pemahaman ini? Paham dulu nih, kita sebagai asesor mau ngapain? Kan gitu modelnya. Ya, kalau nggak paham, dari sini tidak paham, repot. Kita sebagai orang yang profesional, ya contohnya ginilah misalnya. Apa yang dilakukan saya misalnya? Ada teman-teman, ada Pak Nanang, ada Pak Eyen, ya mereka punya kemampuannya, keahliannya masing-masing. Kalau kita ambil contoh, keahlian saya adalah auditor modelnya. Nah, ketika kita bicara auditor, berarti ada sertifikasi yang harus saya ambil. Nah, kalau saya mau dibilang profesional, berarti saya harus punya yang namanya standarisasi saya menjadi auditor. Misalnya, auditor saya adalah forensik, auditor saya investigasi. Nah, ketika harus seperti itu, ngambil kan. Nah, tapi ketika saya punya asesor itu kunci bahwasanya ketika saya bisa menguji dengan tadi forensik saya, investigasi saya. Ketika saya ngambil lagi tadi misalnya ngambil digital marketing misalnya, saya bisa menguji digital marketing. Itu modelnya. Saya misalnya ngambil keahlian lain, kewirausahaan. Saya bisa menguji kewirausahaan. Jadi komponennya ini asesor. Tapi kalau asesor nggak punya teknis, mau nguji apa? Nggak punya metodologi, mau nguji apa? Kan gitu modelnya. Itu teman-teman semua. Jadi harus dikasih tahu dulu. Nah, di sini ketika kita bicara namanya pelatihan asesor, berarti harus ada yang namanya merencanakan aktivitas dan proses. Ini MAPA namanya. Kalau dulu mungkin berbeda, ini yang 2020. Nah, ini ada penentukan pendekatan. Bagaimana kita menentukan pendekatan asesmennya seperti apa, mempersiapkan rencananya. Harus ada yang namanya kita observasi, nanti harus seperti apa, nanti kita jelasin. Tapi mengidentifikasi persyaratannya nih, sesuai nggak sih persyaratannya? Nah, dia benar nggak sih? Kan gitu. Nah, itu yang kita harus lihat. Karena asesor itu mengobservasi.
Benar nggak nih nanti asesi kita ketika kita mengasesi misalnya pekerja domestik, benar nggak dia ahli dalam menyetrika baju? Benar nggak dia ahli dalam ngapain misalnya membersihkan toilet misalnya? Nah itu diidentifikasi. Nah sesuai nggak persyaratannya? Itu. Terus mengembangkan materi uji kompetensi. Kita terus harus ngembangin. Ya gimana pertanyaan-pertanyaannya, terus bagaimana kita lihat kan gitu. Nanti ada lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan. Ada prosesnya bagaimana menetapkan, mengumpulkan bukti sesuai nggak? Nah, buktinya ada nggak? Gitu. Ada misalnya ada foto, ada video dan lain-lain. Kalau dulu kita misalnya kita melakukan kalau dibilang kita dulu misalnya pernah nggak kita ngajar? Nah, ketika kita ngajar itu ada buktinya. Biasanya kita rekam tuh proses pengajarannya sesuai atau tidak. Nah, ini biasanya yang memang kita akhirnya tahu, oh ternyata gue salahnya ini. Gue salahnya ini, itu modelnya. Terus ada mendukung asesi, membuat keputusan asesmen. Nah ini apa yang kita lakukan sebenarnya ada merekam dan melaporkan sesuai nggak yang telah kita lihat. Ini bisa jadi belum kompeten, bisa jadi kompeten. Karena seorang asesor tuh harus tega. Kalau nggak tega repot. Dalam arti tega, bahwasanya kalau dia jauh dari ekspektasi, jauh dari konditenya jauh, ya kita harus bilang belum kompeten. Pak, belum kompeten itu berarti bisa ngulang, bisa, gitu modelnya. Nah, hal seperti ini di mana yang belum kompetennya? Unit mana kan gitu. Terus ada meninjau prosesnya, ada proses peninjauan asesmennya. Nah, ini jagoan-jagoan semua ini. Ada Pak Eyen dan Pak Nanang. Mereka punya kalau dibilang punya LSP yang luar biasa gitu kan. Nah, itu bisa. Nanti caranya role play-nya nanti diajari. Terus setelah itu memberikan kontribusi dalam proses validasi. Nah, ini kontribusinya menyiapkan validasi, terus memberikan kontribusi dalam proses validasi. Ada nggak checklistnya? Oh, ada checklistnya. Nah, memberikan kontribusi, terus ada checklist lagi, sesuai atau tidak. Nah, itu ada tuh bentuknya. Nah, teman-teman semua nanti dikasih tuh format-formatnya sama master trainer, sama master asesor yang ketika ngajar. Itu dikasih nanti diajarin cara ngisinya. Nah, biasanya yang diajarkan cara ngisi itu, ini tolong diisi semua, dengerin aja dulu gitu. Itu memang begitu. Ada master asesor karena yang ngajarin asesor, master asesor. Gitu. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Nah, berikutnya adalah pemahaman dan internalisasi asesmen berbasis kompetensi. Jadi selas ada asesmen, ada skema, ada standar, ada sistem nasional sertifikasi dan harmonisasi sistem. Kita lewat ya. Tenang aja dulu. Nah, asesmen berbasis kompetensi itu ada 4. Ada kompetensi, ada skill for employability, pelatihan berbasis kompetensi, dan asesmen berbasis kompetensi. Jadi kalau PBK itu yang biasa kalau teman-teman semua nanti belajar level 3, level 4 gitu. Kalau di pendidikan tuh ada level 2 gitu. Kalau level 2 udah nggak zaman, sudah level 3 sekarang. Itu udah standar minimal. Ya. Jadi teman-teman yang ikut misalnya atau di LPK, di LKP atau di sekolah atau di kampus itu harus ngambil yang namanya level 3 itu penting. Gitu. Kalau misalnya kita tahu bikin urutan-urutannya. Kalau kita misalnya tidak pas, gimana proses pengujiannya? Gimana kalau kita diuji terus ternyata kita begini-begini aja kan repot modelnya. Berikutnya ada kompetensi. Kalau kita lihat yang namanya kompetensi adalah kemampuan kerja. Udah jelas. Setiap individu mencakup aspek pengetahuan, ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kalau dihitung adalah biasanya knowledge, skill, dan attitude. Ini adalah kuncian. Jadi kalau kita lihat pengetahuan, keterampilan oke, sikap kerja enggak, wah selesai. Itu enggak ada urusan. Itu kompetensi namanya. Kalau di perusahaan, di sekolah, di kampus, atau di tempat-tempat kita bekerja, tempat-tempat pemagangan, ini adalah definisi atau pedoman yang memang harus diterapkan. Makanya nanti kita akan belajar yang namanya dimensi, terus belajar makna kompetensi, nanti akan belajar. Nah ini kita akan bicara bahwasanya bagaimana mensyaratkan penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan partisipasi secara efektif, konsisten, jadi ada kontinu ketika menjadi asesor. Terus gimana nih manfaat kita di tempat kerja, manfaat kita di lingkungan kerja, bagaimana proses assessment. Jadi kadang gini, ada proses, kita ambil contoh di sekolah. Banyak di sekolah-sekolah ketika diuji, ya uji, kamu udah bisa kayaknya.
Gurunya belum tentu bisa itu modelnya. Gitu. Karena memang ketika kemarin itu sempat saya dengan Pak Nanang itu sampai tidak meluluskan 8 orang asesor untuk dia asesor tapi tidak lulus ketika harus ngambil metodologi level 3. Bisa dibayangin. Karena sudah jumawa gua asesor. Tapi ketika bikin ini, dia bingung, nggak bisa. Ya sudahlah, nggak usah. Nah ini, kalau yang seperti ini, oh bye-bye sudah. Karena beranggapan bahwasanya asesor itu kunci. Tidak, asesor itu adalah kalau dibilang tinggal pecah aja kalau bahasanya itu. Tinggal nitikin dari keterampilan kita yang lain. Gitu. Nah, berikutnya, nah ini yang saya bilang pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau kita lihat ada skill, attitude, knowledge itu penting. Kalau kita lihat dari sini, ini kenapa sih kita butuh ini? Nah, kita lihat dari task skill. Kalau kita lihat dari task skill, berarti orang itu harus punya kemampuan satu saja dulu. Kalau dibilang kemampuan cuma satu, misalnya nyetir mobil, ya itu nyetir mobil, itu modelnya. Terus ada task management skill. Task management skill dia bisa, misalnya dia kalau dilihat bisa 2, bisa 3. Contohnya siapa sih? Contohnya ibu kita lah. Emak-emak tuh biasanya kalau kita dia bisa sambil ngomong anak, masak air, terus bersih-bersih, itu task management skill modelnya. Dan itu jarang, mungkin hanya berapa orang. Tapi kalau dilihat itu caranya dia bisa nyambi kerjaannya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, gitu modelnya. Nah, gimana caranya? Nah, orang-orang seperti ini yang dibutuhkan. Tapi kita juga harus punya yang namanya contingency management skill. Contingency management skill adalah bagaimana kita ngelihat nih manusia-manusia ini mampu nggak gitu. Nah, kita sebagai asesor lihat. Nah, kalau kita lihat nih orangnya bisa atau enggak sih gitu. Ketika dilihat nih, oh dia misalnya ada pecah ban, bisa nggak dia ngatasin? Gitu. Kan orang kita bicaranya CTPS, critical thinking, problem solving. Itu jelas. Bagaimana kita di sini di contingency management skill diajak berpikir kritis dan diajak untuk menyelesaikan masalah. Itu kuncinya. Kebanyakan enggak. Kita dilepas aja, ya udah kamu urus aja kamu kan gitu modelnya. Kita nggak diajarin cara menyelesaikan masalah. Kalau kita diajarkan caranya, otomatis kita akan berkembang cara menyelesaikannya. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, ada job role environment skill. Jadi kalau dilihat job role-nya apa? Terus permanfaatan kita di dalam lingkungan tuh apa? Manfaat kita nih buat di lingkungan apa? Gitu. Kadang kita lupa bahwasanya seorang asesor kita tuh ya udah asesor aja. Terus kita sebagai pekerja ya sudah kita kerjanya itu aja. Tapi kita nggak punya manfaat apa-apa. Bagaimana kita meningkatkan skill kita terus bermanfaat untuk lingkungan kita? Job role-nya nggak ada. Gitu. Berikutnya transfer skill. Nah ini kalau orang naik mobil matic, naik mobil manual terus pindah ke matic. Selain transfer skill untuk memindahkan, kalau dibilang bagaimana kita bersinergi atau ibaratnya beradaptasi dengan teknologi baru, kita juga harus bagaimana kita mentransfer skill kita ke orang lain. Itu bisa nggak kita? Kalau nggak bisa ini yang repot sebenarnya. Kita kadang suka lupa gitu. Oh, ternyata kalau nyetir mobil matic tuh gini loh, gampang sebenarnya. Cuma kadang kita nggak bisa untuk mentransfer skill kita ngajarin ke mereka. Nah ini, itu triknya. Terus berikutnya adalah kalau misalnya, nah ini ada sudah ya dimensinya seperti ini. Tadi sudah saya jelasin detailing. Nah ada employability skill, kemampuan dasar. Ada komunikasi, ada kerjasama dan lain-lain. Nah komunikasi penting. Sekarang gimana caranya kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi? Ya sekarang kalau nggak bisa komunikasi mau gimana kan gitu. Ada juga misalnya kita dengan teknik-teknik yang komunikasi itu penting. Bagaimana kita melihat, menafsirkan, terus bertanya, menulis, menggunakan, terus gimana melihatnya, gimana dengerin nggak kan gitu. Itu bagaimana kita berkomunikasi. Karena kita bicara kalau di PBK itu diajarkan yang namanya verbal dan non verbal itu diajarin. Makanya kalau belajar level 3 itu diajarin itu. Gitu. Level 3 itu harusnya 2 minggu Bapak Ibu. Level 4 1 bulan. Nah, bahkan kalau yang dulu-dulu level 4 itu bisa 4 bulan mereka di DAS. Nah, teman-teman semua, makanya aneh ketika ada misalnya ada kegiatan dia mengajarkan level 3 tuh hanya 2 hari. Entah dia belajar apa gitu. Saya aja yang 2 minggu empot-empotan rasanya. Pak Eyen, saya, Pak Nanang tuh level 4 itu mau mejret itu rasanya. Bisa dibayang sampai stres kita. Terus ada orang dengan 2 minggu, dengan 2 hari, 3 hari udah lulus. Wah, bisa dibayangkan itu kayak apa. Nah, mungkin
Kalau dibilang, kalau kata senior-senior saya, seperti teman-teman saya, terus Pak Bergi, terus Kang Leri, dan lain-lain, itu selalu bilang, Kang Owe, mungkin sakti mereka. Ada teamwork berikutnya. Kalau kita teamwork, jelas yang namanya Pak, Bu, kita nih di satu tim. Jadi di kelompok ini adalah timnya. Jadi jangan merasa jumawa. Jadi jangan merasa bahwasanya oh gue kayak gini loh. Lo bukan siapa-siapa sama gue, nggak bisa. Kita itu harus satu tim. Apa kurangnya? Apa? Lo kurang apa? Gitu modelnya. Itu tim namanya. Saya Pak Nanang dengan Pak Eyen itu tim. Gitu. Pak Eyen dengan saya beda kelas. Tapi kita satu tim modelnya. Kenapa satu tim? Kita pengen bahwasanya kita teman-teman ini mampu maju bersama. Itu leader namanya. Jadi kita nggak pengen nantinya teman-teman semua ya udah sendiri naik sendiri. Itu lucu seperti nginjak kepala orang tapi naik. Nah ini. Nah hal seperti ini yang kita tidak mau. Makanya kita butuh kerjasama. Terus gimana cara prosesnya? Diajarin, nyontohin kan gitu modelnya. Kalau nggak bisa nanya. Nah yang ditanya jangan pura-pura nggak bisa. Kalau dia bisa gitu. Yang jadi masalah, saya ditanya juga nggak bisa, Pak. Nah, ini juga masalah juga sebenarnya. Tapi jangan sampai kalau yang ditanya ngerti, jangan sampai bilang, oh saya nggak tahu ya. Nah, itu diam-diam aja dia. Nah, ada yang begitu. Terus berpartisipasi aktif dalam sesi validasi asesmen. Jadi ada misalnya, aktif dia, validasinya aktif, gimana caranya. Ini gimana nih? Dia antusias gitu modelnya. Jangan sampai menghilangkan itu. Terus ada yang namanya feedback. Feedback itu penting. Namanya ada umpan balik. Jadi feedback itu bagaimana? Makanya kita lihat. Kita suka lihat nih misalnya ada feedbacknya. Kalau itu nggak usah jauh-jauh lah. Saya pernah di sini ada murid saya nih, Pak Maman nih. Nah, ketika saya tanya misalnya, ketika saya tanya di WA, mereka hanya jawab, nggak ada yang jawab, tapi dibaca, tapi nggak ada yang jawab. Itu namanya tidak ada hubungan kerja dan feedback yang baik. Jelas itu. Jadi kalau misalnya ada informasi, baik, terima kasih. Nggak apa-apa mau terima kasih, kayak iya, kayak udah. Itu namanya feedback. Nah, itu salah satu merangsang kerjasama secara profesional. Itu kuncinya. Gitu. Jadi jangan sampai diem-diem aja. Gitu. Ya udah kan gue udah baca. Kan gitu. Kan misalnya meeting ya, nanti jam 10 misalnya gitu. Tiba-tiba orang pada datang, tiba-tiba cancel. Loh, kalian kan nggak nongol. Nggak bilang iya. Nah, salah siapa? Gitu modelnya. Terus, ada problem solving ini yang tadi saya bilang. Nah, problem solving itu tadi identifikasi, gunakan, menghasilkan. Saya dengan Pak Nanang sedang membuat modul baru untuk SKKN baru. Jadi nanti ketika ada proses level 3, level 4, nah itu nanti modulnya yang dipakai untuk teman-teman semua. Terus ada inisiatif. Nah ini inisiatif itu penting. Bagaimana melihat, menafsirkan lingkungan assessment dan memilih pendekatan penyampaian. Jadi inisiatifnya kita harus lihat. Oh ini kayak apa? Terus lihat dulu lingkungan assessment-nya seperti apa. Terus pendekatan nyampein, nih kayaknya asesi kita nggak nyaman nih dengan gaya kita. Nah, itu juga harus dipikirin. Juga harus dilihat, oh ternyata kita harus pakai trik ini, pendekatannya ini, gitu modelnya. Kalau saya, seringnya adalah bagaimana melihat pakai pendekatan bulan. Nah, pendekatan bulan tuh ada. Nah, gimana pendekatan bulannya? Ya tadi, berarti kalau misalnya bulannya ini, oh saya menyesuaikan dengan dia, saya harus seperti ini, jadi nggak boleh. Nah, itu ada trik-trik sendiri. Nah, itu belajarnya panjang, Bapak Ibu. Kreatif, menerapkan keterampilan desain untuk mengembangkan program inovatif. Nah, terserah, ini inisiatif. Boleh. Ini saya punya murid juga yang seperti Pak Leader Ismail juga, dia punya keterampilan desain untuk mengembangkan program. Jadi boleh. Di sini ada beberapa orang di sini. Nah, ini orangnya nongol kan? Gitu. Ini orangnya nongol ini. Nah, terus bagaimana melihat bahwa saya merencanakan dan mengorganisasikan. Jadi meneliti, membaca, analisa. Nah, ini penting bahwasanya. Yang namanya kita asesor, cek dulu. Literasi itu penting, digital literasi otomatis kan gini, ada urutannya. Kalau kita lihat critical thinking pasti problem solving. Gitu modelnya. Kalau komunikasi pasti kolaborasi. Gitu. Kalau digital literasi pasti native learning. Itu urutannya. Nah, hal seperti ini kita harus baca. Oh iya, berarti kalau kadang kita suka gini sih, coba ya, itu apa sih? Coba terangin langsung. Oh, kalau saya nggak mau kayak gitu. Baca dulu. Gitu. Karena kita ada yang pengen langsung aja Pak. Oh enggak, baca dulu. Karena ada hal ketika kita membaca terus diterangin, oh tadi yang gue baca tuh ini. Tapi kalau kita kan enggak diterangin, kok beda sama yang gue baca. Itu dibalik kan. Akhirnya ampun-ampun itu. Nah ini yang teman-teman harus lihat. Nah bagaimana merencanakan, bagaimana menafsirkan bukti. Nah ini buktinya yang dikumpulkan ini sesuai enggak? Kadang, contohnya gini,
Seorang asesor harus jeli. Ini buktinya ini boleh nyontek gitu, boleh. Nyonteknya nggak canggih misalnya gitu. Nah, ini juga harus lihat kok bisa begini nih. Coba kalau kita tidak yakin nanya gitu modelnya. Nah, kita seorang asesor harus begitu. Nah, dokumentasi, misalnya dokumentasi rencana aksi dan laporan, nah, itu jelas. Mengatur SDM, fisik, material yang diperlukan untuk asesmen. Jadi, kita harus lihat. Jadi ketika mau asesmen tuh jangan galak-galak gitu modelnya. Pokoknya Bapak Ibu, kalau tidak selesai, tidak lulus. Wah, udah selesai. Ada yang begitu ya? Jangan begitu asesor. Waduh, gawat. Bapak Ibu tenang aja. Ini proses asesmen. Nanti bisa, kalau Bapak Ibu misalnya belum kompeten, Bapak Ibu bisa mengulang. Itu aja. Slow tapi aman. Gitu. Berikutnya adalah, ini ada manajemen diri, belajar, dan teknologi. Nah, ini sebenarnya bekerja, terus ini belajar mengevaluasi, terus mempromosikan budaya belajar, ini jelas. Ini samanya masuk ke employability skill. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang memang nanti diterangi oleh master asesor. Kalau diterangin saya nanti kelamaan, gue nggak kelar-kelar ini. Ya, Pak Kris ya. Oke, kita lihat nih. Ada PBK ini PBK itu bidangnya saya Pak Eyen dan Pak Nanang. Jadi kalau dibilang yang mana pelatihan berbasis kompetensi, oh ini luar biasa. Karena kalau kita lihat ini udah jelas tadi ada terus ada CBT. Nah terus ada misalnya hubungan kompetensi industri. Nah sekarang kita lihat nanti kita belajar yang namanya ada kok tadi ada Pak yang modelnya KKNI terus okupasi dan klaster, nanti saya jelasin biar aman. Nah, terus ada asesmen berbasis kompetensi. Fokus pada apa yang dapat dilakukan atau harus dilakukan oleh pekerja tempat kerja. Nih, jadi asesmen itu sebenarnya sesuai dengan kompetensi. Tadi saya bilang, berbasis kompetensi. Jadi misalnya kalau dia berbasis kompetensi, sesuai dengan tempat kerja, misalnya tempat kerjanya tadi, misalnya saya otomotif, Pak. Kok saya misalnya ngambil jenjangnya di TIK. Kemarin ada yang telepon, Pak, mana ya Pak? Loh, nggak ada masalah sebenarnya. Ngambil yang termudah dari skema itu. Ya masa sih kita kagak bisa ngetik, Bos? Masa sih kita kagak bisa ngebedain mana yang hardware dengan software? Yang terpenting adalah kita benar-benar bisa, oh cara bikinnya tuh ini, nurunin unitnya tuh ini, nurunin ke elemen tuh ini, ke KUK begini gitu modelnya. Itu dulu. Itu modelnya. Ketika itu sudah bisa, ngambil kemanapun pasti bisa. Terus kompetensi mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas dan tugas tertentu dengan standar kinerja yang diharapkan di tempat kerja. Nah ini biasanya orang-orang yang di tempat kerja kayak apa? Nah kita biasanya gini, misalnya di tempat kerja contohnya misalnya saya ngambilnya adalah pekerja domestik. Kenapa sih saya senang pekerja domestik? Karena memang saya ngurusi pekerja domestik. Kalau dibilang caranya, detailingnya itu jelas. Yang lain bisa gitu. Nah, tapi kemampuan melakukan tugasnya gimana? Dia dari urutan, dari membuat skema, dari membuat rancangan, itu gimana? Sampai dia menyiapkan barangnya, mau praktek, itu jelas dia ada. Terus standarnya apa? SOP-nya apa? Kalau di rumah majikan, SOP-nya apa? Di hotel, SOP-nya apa? Nah, gitu modelnya. Jadi disesuaikan dengan tempat kerja kita. Itu modelnya, Bapak Ibu. Nah, terus nih ada pelatihan berbasis kompetensi. Nanti ada standar kompetensi, ada KKNI, terus ada telusur ya, materi pembelajaran dengan asesmen berbasis kompetensi. Nah, ini kalau standar kompetensi kita jelas tadi mengenai PKS. Kalau KKNI berarti ada sistem untuk pengakuan kompetensi. Jadi ada sistemnya, ada jenjangnya. Gitu. Itu ada jenjangnya. Tadi ada level 3, level 4, level 5, level 6 modelnya. Terus bagaimana membantu orang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, itu kita kasih tahu gitu. Caranya gimana. Terus ada proses menilai apakah memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan. Nah, ketika seperti ini, asesmen itu jelas. Orang ini punya qualified atau tidak. Tadi saya bilang, dia keterampilannya oke, pengetahuannya oke, tapi sikapnya nggak bagus. Wah, selesai. Sikap itu penting. Pak, ini keterampilannya biasa, pengetahuan biasa, tapi sikapnya luar biasa. Lulus dia, kompeten. Kan gitu modelnya. Yang terpenting adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu harus saling koneksi, sinkron. Jangan sampai nanti, oh saya asesor, terus lo mau apa? Nah ini sebenarnya itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Saya ini asesor Pak, asesor apaan? Ketika ditanya asesor apa ya? Nah gitu.
Pak, saya di LPK asesor loh. Ya, asesor apa? Bingung dia. Mana teknisnya? Majret dia ditanya gitu. Bingung. Oke, misalnya teknisnya programan, coba. Atau teknisnya auditor, mana coba? Gitu. Nah, ini teman-teman, maksud saya yang teman-teman di sini adalah bagaimana nanti teknisnya jadi lebih oke dengan adanya pelatihan ini. Itu modelnya. Nah, ini ada asesmen terhadap bukti menentukan apakah kemampuan seorang saat ini sesuai dengan standar kompetensi. Jadi, kebanyakan kan ini. Asesmen ini bukti kalau si orang ini adalah benar-benar seorang kalau dibilang adalah muda atau seorang program atau seorang auditor misalnya. Ini yang teman-teman harus paham. Oh, dia berarti masuk ke ranah ini. Benar-benar ditentukan. Nah, ini asesmen berbasis kinerja. Jadi kalau dilihat, kalau berbasis kinerja, ini biasa kalau saya meriksa kinerja tuh, penilaiannya seperti apa? Dia punya checklist sendiri kalau berbasis kinerja. Nah, itu digambarkan proses yang kita boleh tanya ke orang. Nanya ke orang dulu, nih kerjanya apa? Atau kita lihat bukti-bukti kerjanya. Bukti-bukti kerjanya itu misalnya dikerjakan sendiri atau dibantu orang. Nah, itu juga. Itu salah satu proses bahwasanya tolak ukur. Kita bisa nggak melihat ini benar-benar kerjakan sendiri atau benar-benar dibantu orang atau benar-benar dibuat ke orang. Nah, ini modelnya. Jadi kebanyakan ketika saya cek waktu itu di beberapa sekolah di Jawa Timur, itu begitu. Ditanya, nggak ngerti mereka. Oh, saya dibikin. Pak Iwan suaranya hilang ya, Pak Iwan? Iya. Hilang Pak Iwan. Ya. Ini terputus mungkin gangguan sinyal, Pak. Kebetulan kan di Depok tuh lagi ini banjir. Iya. Sambil menunggu Pak Iwan ya. Ya, teman-teman ini tadi bawa hilang betul. Hilang. Okay. Silakan Pak Iwan di ini lagi, di-share lagi. Di-share screen lagi, diulang. Oh iya. Wah, kurang nih. Nanti terputus Pak Iwan. Sampai minum nih saya. Ini gawat ini gawat. Minum. Nah, ini sudah lewat ini. Ada. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini saya akan menjelaskan sampai sini. Tadi ada yang nanya kan? Paket kompetensi dan persyaratan spesifik seorang terkait kategori posisi atau keterampilan. Nah, ini sesuai dengan regulasi dari BNSP. Terus berikutnya mengacu pada pernyataan dari aturan yang berlaku dalam menghasilkan kualifikasi. Nah, misalnya sertifikat atau apa. Nah, ini dari ASEK 2013. Saya akan jelasin di sini. Ada jenis-jenis skema. Tadi ada KKNI, terus ada okupasi dan klaster. Ini saya jelasin. KKNI berarti jenjang persyaratan khusus. Tadi saya bilang, jenjangnya apa? Level 3, level 4. Jadi orang nggak bisa level 4 kalau belum level 3. Orang nggak bisa level 5 kalau belum level 4. Gitu. Pak, lompat aja. Iya. Tapi Pak, kalau teknis ada nggak? Ada. Khusus itu level 9. Gitu modelnya. Untuk teknis. Siapa yang bisa jago untuk kelautan selain dia? Ada yang bisa nyanyiin? Nggak ada. Makanya dia level 9 urutannya. Tanpa ada level 1, 2, 3, 4. Karena kompetensinya level 9. Ya sudah. Semua yang ada di dia itu sudah. Orang sudah. Oh, level 9 sudah. Tapi kalau model kita kan harus dicek dulu. Gimana tesnya, hasilnya apa. Kalau orang itu sudah punya hasil. Contoh misalnya ada pekerja tambang. Ya, dia pekerja tambang. Dia bisa misalnya melakukan offshore dan onshore misalnya. Terus dia lihat dulu. Dia gimana cara ngebornya. Tapi dia nggak punya sertifikat gitu modelnya. Gimana Pak? Ya sudah langsung contohin, ajak gitu. Nggak perlu seperti itu. Jadi nggak perlu yang yaudah ajak, bisa langsung keluarin sertifikatnya. Teknisnya begitu. Nah biasanya ketika orang-orang ini bingung kan, bingung ngajarin, gue nih ngajarin apa? Bikin modul nggak bisa. Nah diajarinlah metodologinya. Itu pentingnya caranya.
Terus okupasi. Kalau kita bicara okupasi, ada jabatan kerja yang disertifikasi. Mana tadi sudah Pak Nanang bilang, kalau misalnya jabatan kerja yang disertifikasi, kayak apa? Kita butuh kalau naik kelas tuh, naik jabatan apa sih? Diklat lagi. Nah itu. Terus klaster, ini paket. Kalau klaster itu paket, disesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya hanya 2 unit, hanya 4 unit, hanya 3 unit yang dibutuhkan oleh kantornya misalnya. Pak, kita butuh misalnya metodologi, tapi saya cuma 4 unit, boleh nggak? Boleh. Pak, kita metodologinya klaster tapi 6 unit, pelatihan tatap muka, boleh. Tapi kalau regulasi tentang KKN ini, jenjang persyaratan khusus 8 unit kompetensi. Makanya kemarin ada orang misalnya ditanya, kok Pak, ini kok metodologi beda ya? Beda kenapa saya bilang? Iya, bedanya kok saya nggak ada nih Pak kode ini. Iya, lo masuknya mana? Kodenya klaster berarti. Nah, kalau misalnya metodologi, itu udah jelas standarnya itu 8 unit dengan urutan itu. Gitu modelnya. Tapi ketika ada, kok saya 8 unitnya kodenya ini semua ya Pak? Nggak ada K3, nggak ada ini loh. Ya, itu aneh sebenarnya. Nah, itu berarti masuknya adalah ke klaster dan sesuai kebutuhan. Itu teman-teman semua. Nah, itu saja sebenarnya. Nanti kalau yang ini unit kompetensi, standar kompetensi, wah repot nanti. Bisa nggak tidur. Mungkin itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Saya stop share. Bapak Ibu sekalian. Mau nanya boleh? Boleh. Terputus. Wait. Yes. Saya mau nanya, Pak. Ya. Silakan, Bu Agni. Yang dijelaskan tadi, apa ada yang namanya asesor itu selama mengasesmen menilai body language dari asesi? Kalau misalnya nggak ada, karena selama saya pengalaman ada satu asesor yang dia ribut dengan yang namanya body language asesi. Tapi yang saya perhatikan dari A sampai Z pemaparan Pak Iwan tadi, itu sepertinya memang nggak ada ya. Ini saya sekalian konfirmasi. Saya paham kok apa yang tadi dijelaskan. Ya, body language. Kalau dilihat body language sebenarnya, body language itu kan jelas mau ngapain dan gayanya seperti apa sebenarnya. Itu kan masuk ke sikap ya. Kerana sikap sebenarnya. Kalau dilihat misalnya ketika kita ada attitude di sana. Nah, sikap-sikap itu yang masuk ke lingkaran body language sebenarnya. Nah, kok gini ya modelnya, kok gini ya? Ada yang misalnya dia tiba-tiba menaruh tangannya di meja, gimana Pak? Pak. Nampaknya sinyal di Pak Iwan kurang bagus nih. Iya. Pak Iwan, kalau sudah terhubung kembali, nanti diulang lagi ya jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Agni. Nah, Bu Agninya juga hilang kayaknya. Keluar masuk. Pak Ian, mau tanya dong. Siap, Tadi saya sempat ketinggalan tuh di awal-awal penjelasan. Tadi kan Pak Gabriel kan cerita tentang kita ada kelas tuh level 3, level 4, level 5 ya. Nah itu apakah nanti setelah kita pelatihan asesor kita masuk lagi ke saya masih belum paham sih tadi level 3 itu apanya, level 4 itu apa, level 5 apa. Gitu loh. Apakah nanti dalam 5 hari itu diajarin semua? Tadi kan Pak Gabriel kan bilang saya aja belajar 2 minggu sama Pak Ian. Gitu kan. Nah, ini apakah nanti di 5 hari itu hanya garis besarnya aja gitu. Nah, tapi kalau untuk asesmen sih selama ini saya juga sudah melakukan asesmen sih Pak siapa namanya? Pak Ian, cuma memang mungkin masih sebatas siswa SMK ya. Belum asesmen untuk umum ya. Tapi memang penting sih kalau asesmen itu jadi kita ngerti anak magang kita itu kelebihannya di mana, kekurangannya apa. Cuman mungkin karena belum idukannya sama SMK-nya belum nyambung, jadi kadang kita jadi kayak ngajarin dari awal kan gitu. Tapi yang saya mau tanya itu sih sebenarnya Pak, level 3, 4, 5 itu apa gitu tadi. Mengapa Nanang? Pak Ian dulu nih, nanti saya nambahin Pak. Pak Nanang wae lah. Silahkan. Pak Nanang wae mangga. Ya udah kalau gitu saya yang jawab deh. Salah ya. Jawab sendiri. Baik, dengan Bu
namanya Bu Elning ya, Bu? Erning ya, Pak Nanang. Oke, ya. Ini sambil kita menunggu Pak Iwan Pak kembali. Gabriel ya. Ya, Pak Gabriel ya kembali nanti mungkin saya coba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu. Jadi begini Bu, tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan itu sebetulnya ini ada dua sisi yang berbeda. Jadi yang pertama tuh ada sisi di bidang pelatihan, yang kedua ada sisi asesmen. Ya, ada sisi pelatihan, ada sisi asesmen. Nah ini kebetulan ini Pak Iwannya sudah gabung kembali, mudah-mudahan ini ya. Nah ini bedanya antara pelatihan dengan asesmen itu. Nah, jadi memang ini ya dua hal yang berbeda. Kadang-kadang begini, saya misalkan sebagai seorang asesor gitu ya posisinya. Jadi saya tuh seolah-olah saya tuh memiliki kelebihan gitu kan ya. Saya tuh lebih hebat daripada misalkan pengajar gitu kan ya. Lebih hebat daripada instruktur atau guru. Ini sebetulnya kan lembaganya berbeda. Jadi ada lembaga pelatihan, ada lembaga sertifikasi. Gitu. Oke. Nah, yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi adalah ada jenjang misalkan level 3, level 4 itu namanya adalah metodologi pelatihan Ibu atau metodologi instruktur. Nah ini, itu masuknya adalah ranahnya ke ranah kualifikasi atau KKNI gitu. Tapi bagaimana kalau saya misalkan saya tidak mengambil 8 unit, hanya 4 unit saja gitu kan, itu boleh. Berarti masuknya ke klaster gitu. Itu masuknya. Nah, 4 unit itu kayak keterampilan gitu ya Pak, misalnya digital marketing. Bukan. Jadi begini Bu. Jadi begini. Ibu misalkan Ibu jadi asesor Bu, pernah ngakses. Nah, ketika kita pernah ngakses di LSP itu ada yang dinamakan skema. Skema ya Bu. Skema itu isinya adalah unit-unit kompetensi. Jadi dalam satu skema ini terdiri daripada beberapa unit kompetensi. Nah, tapi kalau di lembaga pelatihan, misalkan LPK ataupun sekolah atau lembaga diklat, itu namanya program pelatihan. Ya, jadi bedanya itu ya Bu nih. Mungkin saya step by step Bu, bertahap. Jadi ada apa namanya? Ada program pelatihan, adanya di mana? Adanya di lembaga pelatihan. Ada misalkan tadi skema kompetensi atau skema sertifikasi, adanya di mana? Adanya di lembaga sertifikasi atau LSP. Nah, jadi gitu. Jadi ketika kita mengadakan program pelatihan A, ketika mau diuji kompetensikan, maka harus sesuai dengan skema yang ada di LSP. Nah, begitu. Jangan sampai misalkan kita katakanlah mengajari siswa, kemudian unit kompetensinya tidak sesuai dengan unit kompetensi yang ada di LSP. Jadi misalkan ya kalau misalkan kita lebih banyak nggak masalah, tapi kalau kurang gitu kan ya ini akan bermasalah nanti sama asesornya pasti itu. Pasti begitu kan ya, nanti bisa juga dilanjutkan gitu kan di akses kompetensi atau mungkin tidak dilanjutkan karena mereka harus melalui asesmen mandiri dulu. Jadi kan kalau asesmen mandiri kan pengakuan. Misalkan siswa kita nih menjadi seorang asesi gitu kan ya. Nanti dia akan mengisi apel 02. Misalkan apakah Anda dapat melakukan bla 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 gitu kan ya. Nah, begitu. Oh, ternyata jawabannya tidak gitu kan ya. Itu sudah gitu. Dari sekian jawaban yang harus diisi, misalkan ada satu saja yang dijawab tidak, berarti tidak usah dilanjutkan ke asesmen jenjang selanjutnya. Nah, ke jenjang selanjutnya. Mungkin itu. Silakan Pak Iwan. Oke, siap. Apalagi? Iya. Kan? Ini ada yang nanya nih Bu Elmi. Jangan banyak-banyak. Ini yang dimaksud dengan level-level itu apa gitu? Ya, level 3, 4 itu apa? Itu loh tadi. 3 itu untuk pelatihan, Bapak, untuk instruktur dan untuk metodologi pelatihannya. Itu level 3, 4, 5. Itu modelnya, nanti itu masuknya ke ranahnya ke KKNI modelnya, Bu. Berarti nanti kita sebagai asesor melewati pelatihan level 3, 4, 5 gitu ya, Pak? Harusnya begitu. Harusnya sebelum jadi asesor, pertama teknis dulu yang dipunya. Setelah teknis, metodologi. Setelah metodologi, baru asesor. Itu yang penting, Bu. Harusnya itu gitu ya? Iya, tiba-tiba jadi asesor, tapi bingung mau nguji apa, ayo. Tapi nanti di 5 hari itu diajarin gitu tekniknya, metodologinya. Enggak, gitu kalau ya? yang di 5 hari itu diajarkan jadi asesornya, 3 unit kompetensi aja. Berarti harusnya belajar saya dulu teknik sama metodologi dulu harusnya kan? Iya, tapi kan ada Bu,
kalau di Ibu. sini ada yang metodologinya ada di sini, yang ikut metodologi ya. Di sini ada. Maksudnya yang ikut pelatihan metodologi ada. Di situ. Tapi yang ikut sekarang pun ada untuk pelatihan metodologi kayak Bu Siti itu ada dari teman-teman yang ikut nanti sebenarnya aslinya ada metodologi sebelumnya ada nih sebelum ini. Nah tapi di kita lakukan setelah asesor. Itu, itu jadi ada lompat pelatihan. gitu ya. Ada setelah ini. Itu modelnya. Jadi minimal bisa. Harus urutan, Bu. Jangan sampai begini Pak Iwan. Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Iwan itu ada asumsi ya, ada asumsi bahwa asesor itu lebih hebat Pak daripada gurunya gitu kan, daripada instruktur gitu. Oh, iya. Asesor lebih hebat daripada instruktur. Iya. Padahal mah begini, memang kelebihan asesor itu cuma satu Pak dibanding instruktur. Bisa nguji. Jadi kelebihan asesor itu adalah nanya gitu ya. Ya, nanya. Nanya. Ya, belum tentu dia bisa mengajarkan gitu kan? Nanya. Karena pengalamannya kita gini, ini pengalaman teman-teman ya. Kalau ditanya misalnya tentang lingkungan hidup, dia nggak punya basic lingkungan hidup. Ketika dicek, gimana lingkungan hidup? Di asesinya ditanya. Coba kamu jelasin. Kayak gini misalnya. Oke, udah kan? Nah, dari dia itu buat pertanyaan, buat asesi berikutnya. Itu modelnya. Nah, kalau dia coba kamu, loh bukannya begini. Wah, akhirnya kata asesi berikutnya, oh Bapak ini ngerti juga ya. Padahal dia dapat informasi dari yang pertama. Bukan begitu Pak Nanang ya? Jadi gini Pak Gabriel, misalnya contoh nih ya, saya kan sebagai instruktur pengajar untuk digital marketing siswa SMK misalnya. Betul. Itu disebutnya instruktur berarti ya. Nah, iya, instruktur. Anggaplah saya belum asesor nih, berarti si Pak Ian itu adalah asesor yang menguji, betul ya Pak? Betul. Gitu kan? Kemarin yang nguji digital marketing siapa? Pak Ian kan? Pak Ian kesayangan kita semua. Oh iya udah jelas. Berarti memang yang menguji itu asesornya Pak Ian. Ibu adalah mengambil sertifikasi teknisnya. Nah, berarti kalau misalnya saya masih mengajar digital, berarti saya sebenarnya disebutnya instruktur. Tapi asesor bisa teknis. Sebagai instruktur enggak? Iya, instruktur teknis digital marketing. Nah, cuma permasalahannya gini, Pak. Nah, apakah Bu Erning ini dia punya metodologinya enggak nah, gitu itu. kan ya? Ya, jadi untuk mengajar digital marketing sebenarnya itu kan? paling tidak Ibu tuh punya 2 sertifikat, Bu. Jadi yang pertama adalah sertifikat metodologi, yang kedua sertifikat teknis. Sama dengan mau ngases. Misalkan Pak Ian mau ngases, jadi Pak Ian itu harus punya 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat asesor, yang kedua sertifikat teknis. Nah ini. Jadi karena kita berada di lembaga yang berbeda. Punya sertifikat metodologi dan sertifikat teknis gitu ya Pak? Ya. Saya baru punya sertifikat rumah. Saya juga motor juga ada gitu modelnya. Itu modelnya. Jadi jelas ya. Memang kebanyakan kan kita kalau kita ngajar atau di sekolah atau di SMK itu ngerasain kok. Ngerasainnya kenapa? Mereka terbentuk dengan kondisi bahwasanya oh iya cuman segitu gitu. Oh iya gue hanya ngakses ini gitu modelnya. Itu pengalaman saya. Jadi pengalaman bahwasanya ketika ketemu orang-orang oh iya ternyata ya itu modalnya nanya. Tapi kan mereka tidak punya teknisnya. Itu yang harus teman-teman semua harus punyai sebelumnya. Aslinya begitu. Nah justru karena teman-teman semua mungkin ada yang belum punya metodologi. Nah nanti juga kita range bahwasanya pas nanti diajarin cara nurunin dari unit, terus ke elemen, terus ke KUK. Di sini sudah nanti kalau sudah sampai sana, di sini yang udah pernah ikut metodologi saya suruh ngajarin. Tenang aja. Tuh udah ketawa-tawa aja tuh si Ismail. Itu Pak Ismail ya, udah siap ngajarin. Oke, Pak. Tenang aja. Nanti ajarin saya. Pak Maman aja, Pak Maman. Pak Maman. Private. Ya, ada lagi teman-teman semua. Pak, lagi dong, maaf. Berarti Boleh. nanti pelatihan metodologi juga ada pelatihan kayak seperti pelatihan asesor juga ya, Pak ya? Iya, ada. Cuma bedanya ini sertifikasi, yang satu sertifikasi asesor. Lebih berat, Bu. Metodologi lebih berat. Oh, gitu ya. Pak Maman, kalau gitu saya jadi private-nya sama Pak Maman apa sama Pak Ian nih? Sama Pak Sama Pak Ian Maman. Sama Pak Ian.
Kalau sama Pak Ian saya kan baik aja, hati, Bu, saya lebih bukan aman, Pak Bu. Maman. Jadi Bu saya Erning ngapain sama dulu saya deh. aja, Bu Erning. Nggak, Bu Oh, Erning sama Bu siap, Ayi. siap. Oh, Bu Ayi. Oke, Bu Ayi. Nanti kita WA-an. Oke, siap. Bu Ayi ini level 4, Bu, Aduh. metodologinya. Saya level berapa dong? Belum ya? Berarti level 0 dong. Bu Ayi metodologi level 4. Di sini yang level Jangan 4 lupa. itu ada Pak Eyen, Bu Ayi, Pak Nanang gitu. Kalau saya Oh, jadi levelnya metodologi juga ada level-levelnya ya, turun-turunan, Pak ya? level 1. Ada Bu Agni. Bu Agni ya, Oh, Bu tadi Agni, Bu betul. Agni. Bu Jadi siapa lagi? metodologi itu juga ada level-levelnya ya, Pak? Level 1, level 2, 3, Enggak, 4. kalau metodologi hanya mulai dari level 3, 4, Oh. 5, dan 6. Gitu. Asesor ada levelnya nggak, Pak? Asesor ada asesor kompetensi, ada lead asesor kompetensi. Nah, naik nanti. Oh. Macam-macam. Ada master asesor, Bu. Ada master asesor. Nah, targetnya saya dengan Pak Nanang 3 tahun lagi. Master Biasa asesor, juga deh doakan ikutin saja. Pak Gabriel deh. Susah ya, repot. Udah Kita diikutin. jadi master juga maksudnya. Gitu. Boleh, boleh. Siap. Di sini juga ada yang sudah master. Master of ceremony. Oh ya, itu Bu Ayi. Oh, Pak Ismail. Oh, salah ya. Bu Aji. Level 38 unit aja pusing. Pak Iwan Gastukas pusing. Dan bongkar-bongkar. Nanti ada yang nangis pulangnya. Oke, terus. Silakan Yang Bapak nangis, Ibu. Pak. Yang Boleh saya nangis itu nanya, pasti Pak? Bu Siti. Ya, Saya Bu mau Ayi. nanya. Iya. Gini, Pak, saya kan teknisnya itu tata kecantikan. Nah, terus kalau untuk jadi asesor ini, apakah nanti saya bergabungnya dengan LSP kecantikan kah? Atau LSP yang kita bisa milih atau gimana sih, Pak? Ya, makasih. Sebenarnya asesor ini kan 3 unit potensi. Sebenarnya mau dia aslinya gini, mau aslinya kan mengikuti, jadi Ibu mengambil di LSPTIK sebenarnya masuk ke LSPTIK. Cuma Bapak Ibu Bu Ayi nanti ketika masuk pindah ke LSP seperti kayak Pak Eyen sebenarnya pindah, Pak Nanang pindah, saya pindah sebenarnya. Gitu. Jadi pindah LSP nggak ada masalah sebenarnya. Karena asesor itu kan dia kalau teknisnya banyak, misalnya Bu Ayi punya teknik kecantikan, ternyata Bu Ayi juga punya teknis multimedia, masuk ke LSP multimedia nggak ada masalah. Yang penting kuncinya tadi Bu Ayi punya sertifikat teknis dan asesor kompetensi tinggal menyesuaikan. Itu Bu Ayi. Nambahin Bu Ayi. Aman loh Jenawi. Bu Ayi tambahin Bu Ayi. Nah, nambahin tuh. Oke, siap. Bu Ayi. Iya, Pak Yen. Ini Bu Ayi. Coba cek background saya, Bu Ayi. Coba cek background saya. Background saya coba lihat. Cek. LSP-nya banyak banget ya. Nah, itu artinya, Bu Ayi, artinya kita bisa setelah punya asesor, kita bisa kemana-mana, Pak. Bu, misalkan kita punya sertifikat metodologi level 4, kita bisa nguji di level 3 gitu. Kita masuk ke LSP yang berkaitan dengan metodologi. Begitu. Sekarang ada 3 LSP sama LSP ini yang baru nih sekarang. Siap. Terima kasih. Jadi aman lah. Aman. Oke. Jadi ya kalau lihat backgroundnya Kang Eyen kan ada jahit, lain-lain. Gitu. Tapi bisa pindah mana-mana kan. Aku mau nanya ya. Oh ya, silakan. Saya Bu Agni, Pak. Siapa tahu lupa. Gak akan lupa sampai Beb. Mau nanya nih Pak, saya punya sertifikat teknis dari LSP. LSK juga punya. Sekarang ngambil asesor. Kalau sertifikat teknisnya itu yang saya pakai dari LSK, itu apa boleh ya? Ya, sertifikat teknis itu sebenarnya dimanapun aslinya. Gitu. Tapi lebih oke sebenarnya sertifikat teknis yang diujikan dia baiknya mahir di situ. Pertama misalnya gini, ada sertifikasi teknis dia misalnya komputer misalnya. Tapi komputernya udah lama banget nih. Kayak saya misalnya ada
kemarin Pak Ian yang pakai tawa itu, ini tahun berapa Pak? Kata gitu kan. Iya tahun 2004 zaman itu. American Indonesian College gitu misalnya. Saya masih DOS dan WS, Pak. Oh iya, tahun 2004 itu. Nah, tapi maksudnya adalah sesuai nggak dengan yang sekarang? Kalau tidak sesuai berarti harus ngambil lagi. Makanya teknis itu sebenarnya kalau pakai BNSP, teknis itu usianya cuma 3 tahun. Jadi tiap 3 tahun dia RCC. Dia harus ngapain? Dia harus naik. Kalau atau ibaratnya harus upgrading dengan teknologi yang terbaru gitu, Bu Agni. Yang terpenting harus sesuai. Paham Pak Iwan, saya paham itu. Nah, di LSK itu sama 3 tahun. Terus update skemanya sama persis dengan LSP. Judul skema sama dengan LSP. Update pasti dan 3 tahun selalu revisi. Jadi belum basi. Yang saya pertanyakan, ada sertifikat asesor, boleh nggak ngasesmen dengan syaratnya itu sertifikat teknis dari LSK. LSK kan yang ngeluarin kan itu kan BSNP. Kalau LSP kan yang ngeluarin BSN, BAN. balik kan itu. Boleh nggak pakai LSK? Soalnya aku punya juga LSK. Saya nggak kepake. Ya, tadi sudah kan. Jadi sebenarnya standarnya kalau LSK tuh punyanya dari sana gitu kan, dari Dikbud. Kalau Dikbud kan terbatas. Cuma kalau yang dari LSP itu statusnya National Certificate Profesi yang sudah semuanya udah diakui. Dia BNSP itu berdiri bukan atas kementerian tapi berdiri ya sudah dengan semua dan itu bisa dipakai. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sertifikasi itu yang terpenting adalah update-nya dan bisa gitu modelnya. Jadi kalau gitu nanti tak lampirkan aja semua gitulah ya. Iya, boleh. Ya. Ini ada yang tanya misalnya gini, ada yang tanya, Bu, Pak, kalau misalnya ini kok skemanya TIK semua, tadi sudah dibilang. TIK itu Bapak Ibu nggak usah pusing. Yang kita ambil itu skema TIK yang Bapak Ibu bisa. Ini cuma Bapak Ibu menyiapkan datanya. Menyiapkan data disesuaikan, ya udah yang bisa mana. Karena kenapa? Pak, saya otomotif, Pak, kagak bisa. Masa lo kagak bisa? Ngetik kan gitu. Bapak Ibu hanya menyiapkan polanya, menyiapkan sesuai dengan itu saja. Sesuai dengan pilihannya, misalnya skemanya tadi operator komputer. Ya disiapkan unit kompetensinya ini, cuman itu aja, nanti diajarin caranya. Ketika nanti Bapak Ibu di otomotif misalnya, atau Bapak Ibu di TKR, Bapak Ibu ngerti bahwasanya asesor ini Bapak Ibu tinggal yang nih otomotif punya sertifikasi otomotif nggak? Punya, bisa nguji. Gitu modelnya. Jadi nggak ada masalah karena yang 3 unit ini adalah sebenarnya pembuka Bapak Ibu dengan sertifikasi teknis yang Bapak Ibu punya. Misalnya tadi saya misalnya sertifikasi teknisnya misalnya saya akuntansi, ada auditor, ada konstruksi misalnya. Nah, saya ngambil asesornya di mana coba? Pekerja domestik. Waktu itu. Kenapa ngambil di pekerja domestik waktu itu? Karena itu yang buka. Yang lain-lain nggak buka. Nah, ketika saya mengurusi di situ, saya bikin bagaimana cara skemanya pekerja domestik. Skemanya ngapain tuh? Ya tadi housekeeping dan lain-lain. Nah, ketika saya menyesuaikan itu dan saya ngerti cara bikinnya, ketika saya punya sertifikasi lain, ya saya nguji di konstruksi, saya nguji di auditor, sesuai dengan punya, karena asesornya udah punya. Ini pintunya, gitu modelnya. Jadi ikuti saja dulu. Pak, saya nggak bisa, Pak. Dicoba. Nggak ada yang nggak bisa. Gitu modelnya, teman-teman. Saya mengambil asesor itu di pekerja domestik. Gitu. Pak, saya nggak ngerti. Oh, bukan nggak ngerti. Saya belajar waktu itu. Belajar gimana caranya bikin. Gimana cara misalnya membantu mengangkat lansia. Itu dulu diajarin. Gimana caranya? Ya belajar, karena saya cuma diajarin caranya, Pak, ini unitnya ini, elemennya ini, diturunin KUK-nya, ditulis di situ. Bikin pertanyaannya. Sama ketika Bapak Ibu di otomotif. Ada unitnya, ada elemennya, ada KUK-nya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngerti, kan sama juga. Bapak Ibu belajar dulu nih dari TIK. Oh, urutannya gini. Ketemu skemanya otomotif. Oh, ternyata begini yang kemarin di TIK. Ketemu skemanya TKR. Oh, yang begini nih skemanya. Polanya. Sama sebenarnya. Ranahnya aja. Gitu. Itu, Bapak Ibu.
Lebih Silakan aman. Pak Kris mau nanya kayaknya. Kris? Pak Kris? Aman-aman? Kayaknya Pak Kris diem aja. Aman. 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 Oh, yang Satu lain. lagi, Pak. Siap. Iya, nih. Kalau kita mau mengasesmen, tentu kan kita dipilih apakah kita yang memilih LSP-nya, kita apply ke LSP-nya, atau justru LSP-nya yang akan hire kita. Pak Iwan kita serang ya Mbak Ayi ya. Kita tahu. Jadi kalau asesor gini modelnya. Kalau asesor tuh Ibu bukan apply ya, kita yang apply ke LSP. Itu modelnya. Kecuali Pak Eyen sama Pak Nenang itu bukan LSP-nya, bukan dia yang apply, LSP-nya apply kemarin. Jadi tolong dong dibantuin LSP saya, itu dia. Karena punya kapasitas itu modelnya. Nah ini yang pasti nanti ketika asesornya oke, teman-teman semua, ketika teknis dan penyampaiannya oke, nggak usah, saya bilang, nggak usah ribet, itu LSP-nya nyariin sendiri. Gitu. Pak Eyen tuh dicariin orang, Pak Nanang dicariin orang gitu. Kalau saya nggak usah. Carinya karena yang lain. Karena ada yang lain. Ya. Asal jangan dicari pihak yang berwajib. Itu yang serem. Ya, betul. Jadi maksudnya gitu Bu Ayi. Jadi LSP itu kalau kita ke LSP kita yang apply gitu. LSP butuh misalnya mau ke mana LSP-nya, boleh kita apply dulu. Terus kalau kita mau tolong dong saya mau nguji misalnya. Kayak di SMK, ada asesor SMK misalnya. Boleh nggak dia masuk LSP yang bukan di SMK? Boleh kalau keahliannya tadi. Ada metodologi misalnya. Ada misalnya dia punya digital marketing, masuk ke LSP yang TIK, LSP Tech ini, atau LSP yang lain, LSP komputer boleh. 2 juga boleh. Asal berbeda ya. Yang penting induknya tetap satu. Ini contohnya misalnya gini. Bapak Ibu, saya misalnya, atau Pak Eyen lah. Oh, jangan saya, nanti ketahuan. Misalnya Pak Eyen punya induk. Mana LSP-nya? Pak Eyen induknya Platinas. Itu induknya. Apakah Pak Eyen bisa ngajar untuk yang LSP komputer? Bisa, karena teknisnya Pak Eyen bisa untuk digital, untuk program. Itu. Makanya saya bilang. Jadi nggak usah pusing, bro. Rezeki mah nggak akan kemana. Itu Pak Eyen tuh gaji PNS. Tuh, sebulan itu dia 10 juta aja pegang. Cuman nguji paling 4 kali. Amin. Seminggu. Gitu dia. Tuh modelnya. Mau begitu nggak Bapak Ibu? Pak gitu Iwan. ya. Tapi ya siap. Oh ini Pak Putra. Ya, siap. Ya Pak Kiai Iwan ini. Ya. Ya ini yang dibicarakan Pak Kiai tadi saya terus ini tadi sebenarnya. Karena saya teknisnya di otomotif kan. Mau menanyakan nih. Kalau besok itu kita request di skemanya bisakah? Kan semua ini pada master TIK semua kan. Kalau kita wah salah ini dia. Maksudnya kalau kita request nggak semua Pak. Tata kecantikan Pak. Iya makanya kita request kalau ini tata kecantikan lebih gila lagi nih. Skemanya kita cari yang gampang-gampang boleh nggak sih kita request gitu? Ya boleh Pak. Pokoknya pilih aja dari 15. Enggak, tadi katanya Pak Nanang kan mau dipilihkan kan supaya tidak sama semua sih. Kalau kita itu request boleh kan? Oh iya, betul Pak. Maksudnya dipilihkan tuh misalnya Bapak jangan sama dengan yang sebelahnya. Nanti satu sekolahan sama repot. Ya makanya. Maksudnya nanti ada yang gampang-gampang lah modelnya. Saya bantu jawab ya. Jadi pengalaman gini Pak, saya setuju kalau dipilihkan gitu ya. Atau saya kalau saya nggak dipilihkan nanti di semua peserta itu tidak ada yang sama. Karena saya pengalaman begini Pak, ini saya pernah kompetensi di mentor pemagangan itu ada yang sama. Dan dari asesor itu malah ini bertanya, ini kok sama dengan si A gitu ya? Siapa yang copy paste? Si A atau si B? Nah itu kan gak enak kita gitu. Nah akhirnya kan nanti malah disuruh ngulang lagi, disuruh bikin lagi dari awal sampai akhir. Wah, jam 2 pagi bisa sampai subuh itu ngerjain lagi gitu. Bagus juga itu kalau misalnya ini dikondisikan biar masing-masing tidak sama. Bu Agni, makanya seperti itu. Kita jadi bisakah request kan gitu loh. Oh, request gampang deh buat Pak Putra mah. Oke. Nanti tak kasih skema membaca, Pak. Mana temennya ini? Pak Putra mana temennya ini? Itu ada semuanya. Ada Bu Indah, ada yang lain.
Oh, ada Oh Bu iya, Indah juga. ini saya terlintas mau nanya lagi nih. Boleh Pak Iwan, Pak Nanang, Pak Ian boleh jawab silakan. Saya terlintas, saya keinget ini. Nah, ini kalau misalnya udah dapat sertifikat asesor ya, ada teknisnya udah lengkap. Itu ada pembedaan nggak? Misalnya mau ngasesmen di P1, P2 atau P3? Nggak ada perbedaannya. Yes, bukan ngaksesnya mau P1, P2, P3, masuk LSP mana nih? Oh gitu. Setelah ngakses gitu modelnya. Jadi kalau yang nggak masuk LSP P1 berarti ngaksesnya di situ. LSP P2 ngaksesnya dari situ gitu modelnya. Oh, jadi masuk ke LSP P1, P2, P3 tuh bebas ya? Nggak ada klaster lagi ya? Bebas, tapi nggak boleh lari-lari. P1 ya P1 aja, setelah itu jangan pindah-pindah. Oh gitu. Iya dong. Oke. Harus ada induknya. Ya Pak Agus, silakan Pak Agus. Dari tadi nanya nih. Tampakkan mukamu, Pak Agus. Ada raise hand tuh. Iya, silakan Pak Agus. Oh, ininya masih ketutup, Pak. Mic-nya. Dibuka, unmute. Nggak bisa saya. Enggak, itu Pak Agus, silakan Pak Agus. Harus unmute Pak Agusnya. Kalau Pak Agus nggak ada masalah karena dia TKJ. Mungkin sebelum ke Pak Agus, saya nambahin ya Pak Iwan. Siap. Jadi Bapak Ibu itu yang perlu dipahami itu bukan asesornya LSP Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu itu adalah asesornya BNSP. Betul. Nah itu. Nah kemudian kenapa misalkan harus ada LSP? Jadi LSP itu ibaratkan rumah atau home base-nya. Induk. Ya, jadi kita harus punya rumah dong gitu kan ya. Jadi misalkan Bapak Ibu adalah asesornya BNSP, ditempatkan di mana? Ditempatkan di salah satu LSP misalkan, atau ditempatkan di beberapa LSP, itu boleh gitu ya. Itu. Adapun misalkan Bapak Ibu nanti katakanlah mengakses lebih dari misalkan beberapa LSP, nanti sifatnya adalah dipinjam. Jadi LSP ya, jadi mengajukan inilah mungkin peminjaman ya biasanya ke LSP home base-nya Bapak Ibu gitu. Nah itu. Nah saya kalau untuk masalah peminjaman gini saya belum pengalaman jadi nggak bisa jawab karena ini ranahnya adalah ranah LSP gitu. Jadi mereka LSP. yang mengajukan peminjaman. Biasanya kalau asesor tuh enjoy aja gitu kan ya. Kita misalkan terima aja jobnya. Diminta bantuan untuk ini bisa nggak? Kita bisa aja jawabnya bisa gitu kan. Nah, urusan nanti masalah nama kita dipinjam ya silakan itu antar LSP aja diselesaikan gitu kan. Saya pokoknya membantu LSP Bapak. Kenapa? Karena saya punya sertifikat teknisnya yang sesuai itu. Jadi begitu ya. Tadi ada yang mungkin yang masih bingung nih. Kenapa saya harus ada di LSP A, LSP B, LSP C gitu kan ya. Atau LSPP 1, P2, P3 itu tidak ada ini. Tidak ada perbedaan. Bapak Ibu mau home base-nya di LSPP 1 silakan, LSPP 2 silakan, LSPP 3 juga silakan, tidak masalah. Dan Bapak Ibu bisa menguji di mana saja. Maaf ya, bisa mengakses di mana saja. Itu. Baik di P1, di P2, asal tadi dipinjam. P3. Syaratnya adalah Bapak Ibu punya sertifikat teknisnya. Silakan nih Pak Agus. Pak Usman kayaknya sudah raise hand juga nih Pak. Ya Pak Usman, silakan Pak Usman. Agak kepencet aja. Pak Nanang, saya nambahin nih Pak Nanang. Oke siap. Nah ini Pak Ian pengalaman beliau. Ya, pengalaman saya pengalaman pinjam-pinjam ya. Betul. Kita pinjam-meminjam. Jadi antar LSP itu nanti mengirimkan surat meminjam asesor gitu. Ada juga kasus yang tidak bisa, asesor tidak diizinkan, ada juga kasus seperti itu. Nah, terus tambahan juga untuk LSP P1, P2, P3, kalau asesor itu bebas tadi apa yang disampaikan Pak Iwan sama Pak Nanang, bebas, mau kemana-mana aja, hanya perlu teman-teman ketahui bahwa LSP P1, P2, dan P3 itu beda fungsi. Nah, kalau P1 tadi kan untuk SMK, jadi si LSP itu hanya mengasesi, menguji anaknya, siswa dari SMK tersebut. Alumni dan umum itu tidak bisa. Jadi itu khusus P1 itu untuk siswa SMK. Kalau P2 itu
biasanya di BLK. Nah, itu untuk menguji BLK itu sendiri juga BLK. turunannya, BLK ataupun BLK turunan di bawahnya, binaan. Nah, P3 yang paling aman, bisa kemana-mana, bisa nguji di LSPP 1 juga di P2. Jadi bisa nguji itu. Kalau LSP BLK itu nggak bisa menguji di SMK, LSP-nya maksudnya, bukan asesornya gitu. Gitu tambahannya. Mangga lanjutkan Pak Maman. Kalau asesornya bisa aja kalau pinjem mah. Asesor mah bebas kemana-mana aja. Jadi rezeki kita ada di mana-mana insya Allah. Nah, aman tuh. Aman. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Ya. Ayan, Itu Bapak Ibu ya. Mangga ya. Pak Erning. Bapak Iwan mau ngomong apa dulu? Ngomong dulu aja, ntar saya nanya lagi. Warning dulu. Enggak. Hah? Oh enggak. Ya udah Pak, enggak mau nanya sih tadi saya WA Pak Ian belum dijawab, makanya saya langsung mau nanya di sini. Ya, kan tadi kan ada sertifikasi teknis. Kemarin kan berarti yang saya ikutin teknis ya Pak Ian ya. Betul, teknis. Nah, kalau sertifikasi teknis itu ada jenjangnya juga nggak sih? Misalnya level 2 gitu-gitu, apa memang teknis itu hanya bicara yang akan diujikan, misalnya digital marketing, ada kecantikan, nah kayak gitu-gitu, Pak Ian. Betul. Iya Bu, di teknis juga sama ada perbedaan. Kayak tadi disampaikan di ini Bu. Misalkan operator komputer muda, ada juga yang madya gitu Bu. Jadi tingkat kesulitannya yang berbeda. Kalau yang digital marketing ada nggak levelnya? Sementara baru 1 itu Bu. Belum ada. Belum. Bersyukurlah saya juga. Besok kalau udah ditakol ini palunya, diketok palu, itu sudah dipecah-pecah nanti. Udah ada. Oh, yang Pak Ian bilang ada marketplace. Betul. Ada bisnis gitu ya. Betul. Jadi untung kalau udah dapat 1 duluan nih gitu modelnya. Bukan gitu Pak Ian. Satu lagi nih Pak, mau tanya. Kan ada kemarin kita sempat bahas ya Pak Ian ya, tempat untuk ujian apa sih TUK ya Pak? TUK. TUK. Nah, syarat untuk TUK itu apa? Untuk TUK, untuk teknis, misalkan komputer nih. Tempat ujian kompetensi ya maksudnya itu ya? Iya, harus punya ini perangkatnya Bu. Misalkan untuk digital marketing tetap laptop atau komputer harus dimiliki Bu. Minimalnya ada 10. Oh, di suatu lembaga ya Pak? Iya, betul. Harus punya kantornya Bu, punya SDM-nya itu. Nanti akan divalidasi nah, kayak Pak Ian ini, Pak Ian ini betul. Sebagai TUK juga ya Pak ya berarti ya? Iya, betul. Oke, siap. Tapi juga, nah ini yang sebenarnya yang jadi rujukan sebenarnya buat teman-teman tadi dari SMK Pontren misalnya. SMK Pontren tuh bisa mengajukan TUK dengan yang ikut ini kalau nggak salah 5 asesornya. Dia ada 5 orang. Nah itu bisa mengajukan menjadi TUK. Nah TUK misalnya TUK dari LSP mana? Boleh misalnya. Misalnya sekolahnya itu misalnya punya teknik jaringan misalnya atau TKJ atau apalah modelnya, tapi bisa menunjang. Nah, dia bisa mengajukan TUK untuk tempat uji kompetensi. Nah, enak gitu. Mengajukan ke LSP-nya, boleh. Misalnya LSP-nya ya misalnya contohnya LSP inilah, LSP Teknologi Informatika. Boleh di daerah Jateng. Ya, oh, betul. berarti saya bisa nih mengajukan. Nggak ada masalah. Gitu ya. Itu lebih enak. Tadi yang dibilang oleh Pak Ian itu harus ada SDM, ada barangnya. Biasanya kalau sekolah banyak Pak Ian ya, lengkap. Betul. Bisa langsung itu, gitu modelnya. Jadi boleh nih teman-teman yang ada di Pontren, nah silakan tuh. Ya berarti mumpung kayak misalnya mumpung ada meminta Pak Ian buat sebagai penguji ya Pak Ian ya yang kemarin kita omongin ya Pak. Iya betul. Jadi Pak Ian bermuaranya pada LSP yang digital. Nanti dialah yang mengeluarkan sertifikasi BNSP melalui TUK-nya Pak Ian gitu ya? Betul. Aman itu, lo Jenawi. Ya, siap. Tinggal MOU ya Pak? Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Siap. Ya. Ada lagi. Kalau nggak ada ditutup ya, udah mau jam 10. Cukup ini. Besok dilanjutkan? Iya. Ya, besok dilanjut. Oke. Cukup Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup. Saya belum lihat mukanya Bapak Ibu karena mau di capture dulu. Silakan mukanya dikeluarkan dulu. Pak Gabriel, saya mau tanya satu lagi dong.
tanya satu lagi? Iya, boleh. Saya kan punya teknik kecantikan nih Pak. Sebenarnya karena Bu tadi ngomong kecantikan, jadi saya kepikiran. Saya kan memang punya metode yang memang saya sudah gunakan itu sudah cukup lama gitu kan. Ada metode yang namanya teknik totok guasha. Nah, itu kira-kira kalau mau itu dijadikan sebagai uji kompetensi. Nah, apa syaratnya gitu loh? Harus dibuat dulu skemanya, harus dibuat dulu itunya. Skemanya gitu ya, dasar-dasarnya gitu ya. Kamu bikin dulu nih, kayak modelnya akupuntur. Nah, teman kita level 4 ada akupuntur tuh, dia bikin. Bikin dulu metodenya, dia bikin dulu silabusnya, nah itu nanti diajukan. Oh, iya dong. Ikut dulu makanya. Nanti saya tanya Pak Ian. Bukan gitu Pak Ian? Siap. Makanya kalau tadi dibilang 8 unit, wah ampun. Siap, ayo mukanya dikeluarin dulu Bapak Ibu, kita mau foto dulu. Bu Ayi, Bu Indah. Nah, silakan muka-mukanya Pak Agus, jangan ditutupin aja. Gitu. Pak Putra nggak ada Pak Putra nih? Mana dia Tadi nih? udah izin loh sebetulnya. Ada tuh. Mana nggak ada? Oh iya ada. Itu. Siap. Background-nya masjid kok. Pak Usman mana Pak Usman? Wah, Pak Usman gimana, udah sehat? Bu Agni mana nih? Wah, Bu Haryanti? Ustadz Usman juga ikut sih. Ada Ustadz Usman di sini kan? Iya. Woi Pak Putra, apa kabar Pak Putra? Oke, baik. Bukan, kalau ngeliat mukanya aja lo pada. Ini Bu Ala nggak sekalian Bu Ala? Mukanya nih. Bu Agni. Saya itu ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar dulu. Di capture dulu teman-teman semua. Sebentar. Ya, di-save. Satu lagi. Gaya bebas. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Kenapa? Sebentar. Emang nih harus begini capture-nya. Beda. Ya. Mantap. Ya, terima kasih teman-teman. Sama-sama Pak. Nah, Oke. Nah, ini kan kelihatan. Pak Putra udah nggak galau kan? Bu Indah udah nggak galau. Oke Pak Yai, siap. Nggak usah pusing Pak. pokoknya. Nanti kita ajarin. Bu Siti gimana? Aman? Bu Saya Siti Nurrahma? Ini ajarin beda saya. ya? Aman. Oh aman. Bu Siti Nurrahma dari jauh-jauh nih besok. Katanya mau dibawain oleh-oleh. Itu. Siap. Oh, siap tuh modelnya. Ya gitu teman-teman. Ya Ustaz. Saya kembalikan ke Pak Ian. Silakan Pak Ian. Siap. Semuanya, Iwan, Pak Nanang, juga rekan-rekan calon asesor. Alhamdulillah acara kita selesai. Sebelum kita acara ucapan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Pak Ian mau tanya. Siap. Besok jam berapa ya? Ada lagi ya? Ada 7:30 ya. Habis Isa kayaknya, Pak. Siap. Baik Pak. Lebih aman kayaknya. Tapi Pak on time Faisal ya? juga harus nongol nih Pak Faisal. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Duluan ya. Loh, baru nongol. Duluan kemana Pak Iwan? Kenapa? Mau kemana duluan Pak Iwan? Mau prepare Bapak Ibu. Saya belum prepare ini besok. Mau melipir lagi. Oh. Demi sesuap nasi dan sebuah motor Kawasaki Ninja. Siap. Makasih. Siap, Pak Ian. Makasih. Yo, Makasih Pak Iwan. Duluan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.